Baik, selamat datang di kelas biopsikologi. Ini adalah pertemuan ke-9 dan pada pertemuan ini kita membahas materi mengenai evolusi dan perkembangan otak serta kaitannya dengan sistem dan perkembangan visual pada manusia. Nah, kini kita review sedikit ya, apa itu biopsikologi. Bahwa kita sama-sama tahu, biopsikologi adalah cabang ilmu di dalam psikologi yang mempelajari hubungan antara proses psikologis dan aspek biologis atau fisiologis yang mempengaruhi perilaku manusia. Dan di dalam mata kuliah ini, kita berfokus pada penjelasan latar belakang biologis sebagai penentu perilaku manusia, termasuk bagaimana otak dan sistem saraf itu mempengaruhi perilaku dan juga fungsi tubuh manusia. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu evolusi otak. Mungkin kalian sangat familiar dengan teori Darwin ya, bahwa pada zaman itu manusia dianggap menyerupai kera karena pada saat itu diibaratkan otaknya kurang lebih sama dengan mamalia kera. Namun, pada evolusi otak ini, di dalam perkembangan neuropsikologi, kita tahu bahwa evolusi otak pada manusia itu melibatkan banyaknya perubahan dalam ukuran otak, struktur otak, dan juga konektivitas antar neuron yang ada di dalam otak kita. Kita sama-sama tahu bahwa otak manusia itu memiliki ukuran yang relatif besar dibandingkan dengan bagian tubuh kita yang lain. Sehingga hal ini mencerminkan kompleksitas perilaku dan juga kemampuan kognitif yang tinggi. Kemampuan kognitif ini termasuk di dalamnya bagaimana caranya manusia itu melakukan problem solving, terus juga decision making, dan hal-hal lain terkait dengan aktivitasnya secara sosial sehari-hari. Nah, proses evolusi ini memungkinkan spesies untuk beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang juga berbeda. Nah, mungkin di zaman dulu dengan pola demografi yang sangat berbeda dengan saat ini, tentu saja hal ini menciptakan perilaku yang berbeda antara manusia di tahun 2024 dengan puluhan tahun ke belakang. Nah, dari yang kita lihat pada gambar ini bahwa ternyata perubahan pada ukuran otak, struktur, dan juga konektivitas neuron itu tidak hanya terjadi pada spesies manusia saja. Kalau dalam ilmu biologi ya, kita melihat bahwa ternyata proses evolusi itu juga terjadi pada spesies lain, termasuk hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Di sini saya contohkan pada spesies seperti gajah, menunjukkan bahwa ternyata perubahan lingkungan dan adaptasi dari tubuh gajah ini sendiri memainkan peran penting dalam evolusi otaknya. Sehingga kita bisa lihat gajah pada zaman batu dibandingkan dengan saat ini, bentuknya mungkin sekilas nampak mirip, tetapi ada beberapa perubahan yang terjadi berdasarkan dalam proses evolusi tadi. Nah, kita bahas lagi mengenai perubahan ukuran otak manusia. Berdasarkan teori ini, kita melihat bahwa ukuran otak manusia telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang sejarah evolusi, di mana pada masa lalu otak manusia itu mengalami peningkatan ukuran yang signifikan, terutama ketika kita melihat ini selama periode Pleistosen, yaitu sekitar 2,1 dan 1,5 juta tahun yang lalu. Namun, dalam 3.000 tahun terakhir, otak manusia itu mengalami penyusutan yang mungkin disebabkan oleh meningkatnya ketergantungan pada kecerdasan kolektif dan perubahan dalam struktur sosial. Nah, inilah teori yang kemudian menjelaskan dahulu mungkin sebelum evolusi ada yang disebut dengan manusia-manusia purba. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa teori ini kita bahas berdasarkan teori barat yang mereka memang benar-benar hanya mengukur bagaimana perubahan dalam otak manusia itu sendiri. Nah, apa saja faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi evolusi otak? Yang pertama, faktor yang sangat utama yaitu bagaimana kompleksitas sosial, penggunaan dan pembuatan alat, serta perubahan pola makan. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya, bahwa perubahan sosial ini sangat kompleks, di mana dulunya mungkin hanya beberapa individu saja yang bisa duduk di bangku perkuliahan, sehingga orang-orang yang memang sudah bisa duduk di bangku perkuliahan perkembangan kognitifnya itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan yang tidak. Tapi pada tahun 2024, semakin kompleksnya status sosial, bahwa ternyata pembelajaran itu tidak hanya bisa didapatkan di dalam perkuliahan. Banyak hal lain yang kemudian bisa membentuk kompleksitas dari evolusi otak itu sendiri.
Terus di dalam teori ini juga mengatakan bahwa perubahan pola makan itu ternyata mempengaruhi evolusi pada otak manusia. Nah, kehidupan dalam kelompok besar dan interaksi sosial yang rumit itu ternyata membutuhkan kemampuan kognitif yang tinggi. Contohnya, individu yang terbiasa hidup di kota metropolitan dibandingkan dengan yang hidup di desa, maka di dalam teori ini terlihat kompleksitas kognitifnya lebih rumit yang berada di perkotaan karena interaksi sosial mereka itu juga jauh lebih rumit. Kalau kita kaitkan tadi dengan perubahan pola makan, misalnya konsumsi daging dan asam lemak omega 3, itu ternyata individu yang sangat rutin mengkonsumsi itu membuat perkembangan otaknya menjadi jauh lebih besar dibandingkan yang tidak rutin dalam mengkonsumsi. Nah, faktor lain yang bisa merubah ukuran otak manusia diantaranya adalah perubahan iklim. Beberapa studi itu menunjukkan bahwa pemanasan global, apalagi yang terjadi pada beberapa waktu belakangan, menyebabkan penyusutan dalam ukuran otak. Dan ini ternyata mempengaruhi kemampuan kognitif manusia, di mana kelembaban dan curah hujan itu juga ternyata mempengaruhi perkembangan dari otak individu sendiri. Nah, apa implikasi atau dampak dari fakta-fakta tersebut terhadap keilmuan biopsikologi? Nah, jika kita kaitkan dengan keilmuan psikologi bahwa kita mesti memahami bagaimana struktur dan fungsi otak itu mempengaruhi perilaku dan kemampuan adaptasi dari spesies. Ini fokusnya bukan hanya kepada manusia, tapi spesies lain yang perilakunya bisa kita lihat. Contohnya adalah hewan. Dan evolusi ini kemudian menunjukkan bahwa perubahan biologis itu ternyata dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan sensorik dari manusia atau spesies lain ya, yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan reproduksi dan kelangsungan hidup dari spesies tersebut. Nah, pada gambar ini kita melihat adalah yang disebut dengan neurogenesis, di mana neurogenesis ini proses evolusi atau regenerasi dari neuron-neuron yang ada di dalam tubuh. Dari faktor-faktor yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa setiap faktor itu mempengaruhi percepatan dari proses neurogenesis di dalam otak kita. Ada beberapa faktor atau tahapan penting di dalam neurogenesis atau pembentukan neuron baru. Ketika faktor-faktor yang sudah kita sebutkan itu dialami oleh spesies tersebut, maka neurogenesis ini pun terjadi. Neurogenesis ini adalah perubahan neuron-neuron yang ada di dalam tubuh. Bagaimana caranya mereka saling berinteraksi, saling berkirim pesan. Kalau kita ibaratkan ini sebagai komputer, maka neurogenesis adalah proses risetnya, merestart atau merestart ulang sistem neuron pada otak kita. Nah, tahapan pertama dalam neurogenesis adalah migrasi neuron yang kemudian akhirnya berujung kepada pembentukan sinapsis. Nah, sinaps ini kita sudah sama-sama tahu ya, yaitu bagaimana aliran listrik antara satu neuron ke neuron lain itu saling bertukar. Proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dari individu atau spesies dan lingkungan yang kemudian berperan dalam membentuk struktur dan fungsi otak sepanjang kehidupan dari individu atau spesies tersebut. Sehingga ketika kita membicarakan studi otak dan kaitannya dengan perilaku dalam ilmu biopsikologi, ada beberapa pandangan yang bisa kita lihat dari multidisiplin ilmu. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ternyata walaupun penelitian mengenai otak manusia itu masih sudah sangat maju pada saat ini, tapi otak manusia itu tetap menjadi misteri ketika kita pelajari dari berbagai disiplin keilmuan. Contohnya kalau kita ambil dari aspek neuroscience, bahwa salah satu bidang yang mungkin neuroscience ini sendiri mengungkap misteri otak dengan mempelajari sistem saraf pada individu, tetapi dia tidak bisa untuk secara jelas untuk merincikan bagaimana fokus pada kesadaran dan juga identitas dari individu itu. Bagaimana proses memori bisa menyimpan sekian banyak informasi yang ada, itu tidak bisa dijelaskan secara rinci. Lalu selanjutnya, neuron atau sistem saraf itu sebenarnya terdiri dari semua sistem yang akhirnya mereka bertanggung jawab untuk fungsi sensorik yang kita miliki, seperti penciuman, penglihatan, pendengaran, dan juga gerakan.
Sebenarnya ini menunjukkan betapa pentingnya sistem saraf dalam mengatur berbagai fungsi tubuh yang esensial untuk interaksi dengan lingkungan. Tapi masih menjadi misteri, kenapa sistem saraf ini tetap bekerja walaupun individu dalam kondisi yang tidur ataupun mungkin dalam kondisi pingsan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita lihat dalam perkembangan neuron ini, kita tahu bahwa perkembangan neuron atau saraf ini bisa dibagi menjadi dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme independen, yang kedua adalah mekanisme dependen. Mekanisme inilah yang kemudian menjelaskan bagaimana sistem saraf itu berkembang dan beradaptasi sepanjang kehidupan individu. Dan yang paling penting, kita bisa memahami bagaimana perkembangan saraf ini dan kaitannya dengan perkembangan visual dan fungsi otak lainnya pada diri kita. Nah, keilmuan neuroscience kognitif kemudian menjelaskan bahwa proses kesadaran pada manusia itu mencapai tingkat pemahaman bagaimana otak itu membuat keputusan dan menghasilkan tindakan berasal dari proses sensori tersebut. Kalau dalam materi ini kita kaitkan dengan proses visual. Ini melibatkan juga penilaian utama seperti bagaimana kita memilih atau decision making, bagaimana gerakan kita terhadap sesuatu, bagaimana keputusan, bagaimana aksi, dan semua hal yang penting dalam konteks neuropsikologi yang berkaitan dengan perilaku. Pertama kita bahas dulu mengenai proses sensorik, yaitu sistem visual. Di mana sistem visual ini adalah salah satu sistem sensorik yang sifatnya itu paling kompleks. Proses penglihatan itu dimulai dengan penerimaan cahaya oleh mata yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh sel-sel fotoreseptor. Ini bisa kita lihat di dalam berbagai media bahwa ternyata cahaya itu baru akan diproses di otak yang kemudian membentuk persepsi visual. Di mana perkembangan sistem visual ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman awal, di mana stimulasi visual yang cukup itu diperlukan untuk perkembangan secara normal. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan antara evolusi, perkembangan otak, dan sistem visual? Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa evolusi otak dan sistem visual itu saling terkait, di mana perubahan-perubahan struktur otak itu memungkinkan pengolahan informasi visual itu menjadi lebih kompleks. Contohnya, ketika kita bayi dan masih berumur di bawah 6 bulan, kita belum bisa melihat dengan jelas bagaimana wajah orang lain di sekitar kita. Melalui proses belajar dan seringnya kita berlatih, maka kemudian figur itu bisa kita kenali. Sehingga dalam kesimpulannya, kita bisa tahu bahwa spesies dengan kemampuan visual yang cenderung baik, itu ternyata dalam proses evolusi memiliki keunggulan dalam bertahan hidup dan bereproduksi dibandingkan dengan spesies-spesies lainnya. Baik, sekian saja materi mengenai evolusi otak dan sistem sosial. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.